Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Ibu Liza dalam pembelajaran fisika. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah masuk momen gaya. Sekarang kita masuk mengenai momen inersia. Kita sudah tahu bahwa inersia waktu pelajaran kelas 10 tentang hukum Newton, inersia adalah kecenderungan suatu benda agar tetap mempertahankan keadaannya. Keadaan yang dimiliki benda bisa berupa tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap diam. Atau biasa dikatakan dengan kelembaman suatu benda. Jadi inersia kata lainnya adalah kelembaman. Nah, sekarang untuk keseimbangan benda tegar, kita mengenal yang namanya momen inersia. Momen inersia ini dilambangkan dengan I. Nah, apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, momen-momen inersia ini dipengaruhi oleh beberapa besaran. Jadi, kalau kita lihat I itu, jadi momen inersia itu lambangnya I, itu menunjukkan ukuran kelembaman benda atau ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, besaran yang mempengaruhi momen inersia ini yang pertama adalah massa benda atau massa partikel, kita lambangkan dengan M. Kemudian bentuknya. Yang kedua, bentuknya atau geometrinya. Kemudian letak sumbu putar. Dan berikutnya adalah jarak massa ke sumbu putar atau sebut dengan lengan momen. Nah, sekarang kita lihat momen inersia ini ya, kita bagi dua nanti. Jadi I itu akan kita tinjau dari segi I untuk partikel dan I untuk benda tegar. Nah, I untuk partikel, I untuk partikel itu bergantung kepada massa dan letak sumbu putarnya. Lengan momennya. Jadi dirumuskan menjadi mr kuadrat. Ya, mr kuadrat. Kita misalkan untuk mengetahui proses massa dan lengan momen ini berpengaruh terhadap momen inersia. Misalkan ini poros putar, ini poros putarnya ya, ini poros. Terus ini ada sebuah partikel bermassa M, bergerak rotasi. Berarti kalau bergerak rotasi mengelilingi poros. Nah, jarak dari poros ke massa ini yang disebut dengan lengan momen. Jarak ke sumbu putar nih, dia porosnya di sini, sumbu putarnya R. Nah, ini untuk partikel yang bermassa M, maka I-nya adalah mr kuadrat. Nah, untuk diketahui kalau momen gaya kemarin adalah besaran vektor, maka momen inersia adalah besaran skalar. Jadi tidak berpengaruh, dia akan berputar searah putaran jarum jam atau berlawanan putaran jarum jam. Karena besaran skalar itu
hanya punya nilai. Ini I untuk satu partikel. Gimana kalau seandainya ada beberapa partikel yang mengelilingi suatu poros? Contohnya, ini poros putarnya titik O. Terus ada kawat ringan yang masanya diabaikan. Ini masanya adalah M1 dan di sini ada benda bermasa M2. O ke M1 kita misalkan jaraknya E1, R1. O ke M2 kita misalkan jaraknya adalah R2. Dia berputar mengelilingi, M2 berputar mengelilingi O, dan ini juga berputar mengelilingi O. Jadi ada dua buah benda bermassa yang mengelilingi O. Maka benda ini, ya, dua benda ini bisa kita cari momen inersianya adalah I total, yaitu I1 tambah I2. I1 tentu M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Jadi kita tidak melihat putarannya kemana. Dari partikel ini mau searahkah atau berlawanan arah. Jadi itu kita bisa dapatkan I totalnya. Ini untuk partikel, ya, untuk sumbu putarnya. Jadi R-nya. Bagaimana kalau seandainya I-nya adalah benda tegar. Jadi kita mau lihat benda tegar. Benda tegar, I untuk benda tegar itu tergantung kepada bentuknya. Ya, jadi kalau seandainya benda itu berbentuk silinder, maksud silinder yang panjang atau batang seperti ini, dengan poros putar di tengah, ya, maksudnya batangnya berputar seperti ini, ya, begini putarannya di tengah-tengah, maka I-nya akan berbeda kalau bendanya itu masih sama, tapi putarannya di sini. Walaupun mungkin massa bendanya sama, tapi letak sumbu putarnya berbeda, maka I-nya akan berbeda pula. Nanti untuk setiap benda ini itu punya I masing-masing. Ya, untuk I-nya nanti akan dilihatkan pada tabel yang akan Ibu kirimkan dalam materi di Google Classroom kita. Oke, untuk sementara ini materi momen inersia. Kalau ada pertanyaan silakan chat di grup kita.